Wa yurwa, dan juga diriwayatkan juga anna Siddiq kana yukhafit fi salatihi bil-lail, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau memelankan suaranya ketika salat malam. Salat malam beliau pelankan suaranya. Itu sahabat Abu Bakar. Wa kana Sayyidina Umar yajhar fi salat, kebalikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar justru beliau di salat malam mengeraskan suaranya, dikeraskan suaranya. Fa'alhamahuma sallallahu alaihi wasallam an fi fasa'alahuma sallallahu alaihi wasallam an fi'lihima. Lalu ketika sampai amaliyah kedua sahabat ini, yang satu sahabat Abu Bakar kalau salat malam pelan, sahabat Umar kalau salat malam mengeraskan suara, sampai ini kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada mereka tentang alasan masing-masing, kenapa kok yang Sayyidina Abu Bakar kok keras, pelan kalau salat malam bacaannya, Sayyidina Umar kok keras. Faqala Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab setelah ditanya oleh Rasulullah, man unaji yasma kalami. Orang, zat yang aku sedang bermunajat kepadanya, dia mendengar ucapanku, jadi tidak perlu keras. Allah mendengar, jadi tidak perlu keras, kata Sayyidina Abu Bakar. Ini alasan Sayyidina Abu Bakar, karena beliau meyakini, merasa bahwasanya Allah mendengar apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau baca, sehingga tidak perlu keras-keras. Wa qala Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Rasul, kenapa kamu baca keras ketika sholat malam bacaannya? Beliau menjawab, uqidul wasnan, aku ingin membangunkan orang yang sedang ngantuk, biar tidak ngantuk. Wa atrudus syaitan, dan aku ingin mengusir setan. Keras ini biar kedengaran setan dengar, dan ini biar dia lari. Wa uradir rahman, dan aku ingin membuat Allah yang maha penyayang ridho, membuat Allah ridho. Jadi ini alasan Sayyidina Umar, beliau mengeraskan suara, tujuannya untuk menghilangkan ngantuk, membangunkan orang yang ngantuk dan orang yang tidur, mengusir setan, dan membuat Allah ridho. Bagaimana respon Rasulullah akan jawaban kedua sahabatnya ini? Fa amara Abu Bakar ayyarfa sautahu qalilan. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya mengeraskan suaranya sedikit, jangan terlalu pelan, keraskan sedikit. Memang Allah maha mendengar, tapi diperintahkan oleh Rasulullah dikeraskan sedikit suaranya. Wa amara Umar ayyahfad qalilan, dan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk jangan terlalu keras. Boleh keras, tapi jangan, supaya pelankan sedikit. Tapi tidak dilarang oleh Rasulullah, cuma dikurangi volumenya sedikit. Dipelankan saja. Pak Amar Abu Bakar bil amsar walam ya'mur Umar bil israr. Dalam kedua hadis ini, kedua sahabat tadi, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengeraskan suaranya. Jangan sampai tidak ada bunyinya, walaupun Allah maha mendengar, dikeraskan suaranya. Dan memerintahkan Sayyidina dan tidak memerintahkan Sayyidina Umar untuk memelankan. Tidak memerintahkan untuk membaca pelan, tapi cuma mengurangi volumenya saja. Tidak apa-apa keras, yang penting jangan terlalu keras, itu saja. Bal bihabdisat, tetapi dengan memelankan saja, tidak sampai menyuruh Sayyidina Umar itu untuk baca dengan sir, tapi dengan pelan saja. Artinya khairul umur awsatuha. Kembali lagi, khairul umur awsatuha. Artinya dalam hadis ini berarti Rasulullah itu lebih menyenangi yang ada suaranya tidak terlalu keras, tidak juga terlalu pelan, yang sedang-sedang saja. Jadi kalau kita sholat malam, ya tidak apa-apa keraskan suaranya. Tidak apa-apa, keraskan suaranya, tidak terlalu keras juga, jadi tidak terlalu pelan. Wah, itu sebagai yang disenang oleh Rasulullah dari amaliyah kedua sahabatnya tadi. Mulakhasan minal jaish bi ba'di tasarrufin. Ini ringkasan dari kitab Al-Jaisul Kafil, dengan sebagian ada tambahan dan pengurangan.